Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau menjelaskan cara membuat front page menggunakan Breakdance dan WordPress. Pertama-tama kita harus membuat sebuah halaman dulu. Nah, selanjutnya kita kasih nama apapun bebas. Misalnya homepage Archel. Kemudian kita terbitkan. Selanjutnya, karena ini tampilannya arsip berita, maka kita perlu membuat sebuah page lagi yang namanya misalkan News Archive Archel. Lalu kita terbitkan lagi. Setelah halaman tadi dibuat, kita ke pengaturan lalu pilih yang membaca. Pada bagian tampilan beranda Anda pilih yang laman statis, dan pada beranda kita pilih home page yang sudah kita buat tadi. Pada bagian laman post kita ubah ke yang kita buat tadi. Selanjutnya kita simpan perubahan. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu ke Breakdance, kemudian ke template. Setelah itu kita pilih yang add template, kita pilih yang custom template, lalu continue. Nah, pada bagian title kita masukkan homepage, kemudian pada lokasinya kita pilih yang all singles, lalu add template, kemudian pilih edit in Breakdance, lalu tambahkan section, lalu kita cari basic slider, tarik basic slider tadi. Selanjutnya kita akan mengatur spacing section tersebut supaya tidak ada jarak antar slider dengan batas atasnya dan kanan kirinya. Pada bagian padding kita masukkan 0 dan apply all. Selanjutnya kita akan mengatur ukuran sectionnya menjadi full. Lalu kita save. Selanjutnya kita akan mengatur slider. Nah, di sini kita memiliki 3 slide, yaitu slide 1, 2, dan 3. Silahkan pilih salah satu slide, misalnya slide 1. Nah, di sini backgroundnya ada oranye, kita dapat menggantinya dengan background yang lain, bisa dengan gambar atau foto. Di sini saya akan mengubah menjadi foto. Kita pilih di berkas, lalu kita upload. Nah, seperti ini jadinya tampilannya. Kemudian apa yang dimaksud dengan overlay? Overlay adalah warna di atas gambar yang sudah ada. Jadi kita bisa menambahkan misalnya warna gelap transparan supaya teksnya nanti tidak kontras. Berikutnya kita bisa mengatur titelnya. Misalnya kita tulis dengan Muhammadiyah Berkemajuan. Kemudian pada teksnya kita ganti dengan ucapan selamat datang di website pimpinan cabang Muhammadiyah. Lalu kita klik di luar. Nah, dikarenakan tulisannya itu tidak terbaca, mari kita ubah di bagian tipografinya. Di bagian color kita pilih yang warna putih. Selanjutnya kita ganti juga di bagian teks, pilih yang warna putih agar terbaca. Selanjutnya ada button. Di sini kita bisa memasukkan teksnya. Nah, jadi seperti itu, ada tulisan di dalam kotak merah. Kita juga bisa memasukkan linknya. Nah, selanjutnya kita setting juga di bagian slide 2. Kita ganti backgroundnya sama dengan slide yang pertama. Pun juga dilakukan di slide ketiga. Jadi seperti ini tampilannya dari slide 1 sampai dengan slide 3 sama warnanya. Berikutnya kita bisa mengatur tata letaknya dari slide ini, teks ini, dan tombol-tombolnya. Kita bisa setting penempatan tulisannya, bisa di kiri, atas, kanan, atau tengah sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya di bagian tipografi kita juga bisa mengubah font yang kita inginkan seperti abaya tersebut.
Weight-nya juga kita bisa ubah, kita pilih 400. Masih terlalu kecil jadi kita ubah menjadi 600. Kita juga bisa atur buttonnya menjadi tampilan seperti ini. Bisa custom, text, primary, dan secondary. Untuk elemen selanjutnya yaitu icon box. Silahkan kamu tambahkan section terlebih dahulu. Kemudian tambahkan heading. Selanjutnya kita tambahkan kolom. Pilih yang 3 kolom. Kemudian kita akan tambahkan icon box. Kita ketik, pilih icon box. Nah, setelah muncul kita masukkan ke dalam kolom tadi. Oh iya, yang bagian heading tadi kita ubah terlebih dahulu menjadi misalkan program kami. Kita edit yang bagian kolom tadi. Klik. Nah, untuk mengubah icon bisa dipilih di bagian icon. Untuk title kita ganti sesuai dengan website kita, misalkan pendidikan, dan teksnya juga diganti. Kita juga bisa mengedit pada bagian button. Dalam kotak merah bisa kita ganti sesuai yang ingin kita gunakan, misalnya selengkapnya. Dan juga kita bisa masukkan link yang sudah ada, bisa kita cari ataupun tinggal copy paste. Selanjutnya kita juga dapat menyesuaikan ikonnya. Kita pilih graduation. Nah, otomatis di dalam kolom tadi ikonnya sudah terganti. Sekarang kita bisa mengatur posisi tulisannya. Ini center, ada left dan right. Di sini juga terdapat width dan juga mengatur border dari kolom tersebut. Ada radius. Kita masukkan misal 40. Itu di pojok kanan atasnya sudah terganti. Kita ubah menjadi 10 saja. Untuk posisi icon juga dapat disesuaikan di tengah, kiri, ataupun kanan. Terdapat juga style, kita bisa atur warnanya, bagian icon, bisa mengedit di bagian tipografi, title maupun teks. Bisa edit buttonnya sesuai dengan selera kita, bisa custom, secondary, primary, dan text. Nah, untuk kolom yang 2 belum diisi dapat kita duplikat saja, lalu pindah ke kolom, duplikat lagi, masukkan ke dalam kolom. Selanjutnya kita duplikat sectionnya. Isi dari kolom itu kita hapus ketiga-tiganya. Lalu kita ganti dengan image box. Ketik di sini image box, lalu masukkan di dalam section. Setelah itu kita bisa mengganti image-nya. Jika belum ada, kita unggah berkas terlebih dahulu. Lalu kita pilih foto yang sesuai. Lalu choose. Oke, tampilannya menjadi seperti ini. Lalu kita duplikat dan masukkan di kolom sampingnya yang masih kosong. Kemudian kita atur spacingnya, margin top kita isi margin button kita isi 20. Lalu untuk kolom kedua kita ganti gambarnya. Sebelum ada fotonya di pustaka media, kita unggah berkas terlebih dahulu dan cari di file. Kemudian choose. Lakukan juga di gambar kolom ketiga. Selanjutnya kita edit di bagian container. Nah, ini kita bisa custom, kita masukkan di bagian width 10, terlalu tebal kita ubah menjadi 5. Karena ini tadi tidak sesuai, maka kita hapus saja, lalu kita duplikat dari kolom yang pertama.
masukkan di kolom kedua, duplikat lagi, serta masukkan di kolom ketiga. Selanjutnya kita tambah section lagi, lalu kita tambahkan yang namanya kolom, pilih yang 3, lalu kita masukkan, ketik di sini simple contour. Nah, kita masukkan dalam kolom. Untuk title-nya kita ubah, kita hapus, kita ubah menjadi amal usaha. Lalu kita bisa ubah angkanya dimulai dari berapa di bagian start dan berakhir di angka berapa di bagian end. Selanjutnya kita ubah di bagian content alignment, kita ubah warna backgroundnya sesuai dengan yang kita inginkan untuk website kita. Lalu paste untuk kolom 3 dan juga kolom 2. Tadi belum kita masukkan header, kita copy di slide yang atasnya, kita tarik ke bagian section angka. Lalu kita ubah menjadi fakta dan angka. Kita save terlebih dahulu. Nah, untuk yang terakhir, kita tambahkan kembali section. Lalu kita tambahkan ketik post list. Nah, lalu muncul berita-berita yang ada di website kita. Nah, di sini kita mau menampilkan 3 berita saja di query dan custom. Nah, untuk amount post per page itu kita masukkan 3 lalu apply. Otomatis yang ada di sini cuma 3 berita. Selanjutnya kita ubah gambar yang ada di kolom ini. Caranya masuk ke post, lalu kita pilih berita yang tadi sudah ditampilkan pada kolom. Kita sunting. Kemudian kita ubah gambarnya di bagian gambaran andalan. Kita pilih gambar yang sesuai. Jika belum ada, kita unggah berkas terlebih dahulu. Klik tetapkan gambar andalan. Lalu klik perbarui. Lalu kita masuk ke website yang tadi, kita refresh. Nah, sudah otomatis terganti. Kita ulangi juga pada berita di kolom kedua dan ketiga. Selanjutnya kita ubah pada bagian button. Kita pilih yang custom dan jadinya seperti ini. Lalu kita save. Jadi kita buka di laman yang baru, kita refresh dan seperti inilah tampilannya.